Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sobat ngarit di seluruh Nusantara. Apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Teman-teman sobat ngarit di seluruh Nusantara, di kesempatan sore hari ini alhamdulillah saya tadi sudah ngasih minum lembu kita ya. Jadi lembu kita masih tetap 3 ekor ya. Ini ada babonan spesial simental dengan anakannya ini umur 5 bulan. Alhamdulillah sudah mulai besar dan gemuk ya. Dan di sebelah kanannya ini ada calon babon. Ini baru berumur 5 bulan. Ini brujul atau sapi dugul ya. Sini sudah di IP, alhamdulillah kemarin sudah dirogoh juga. Alhamdulillah ada isinya, jadi sudah 5 bulan jalan ya. Jadi teman-teman sobat ngarit di seluruh Nusantara, di kesempatan video kali ini atau di sore hari ini sedikit saya akan bercerita kepada teman-teman tentang awal mula saya memelihara lembu atau sapi ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya ya, jadi awal saya memelihara lembu atau sapi itu sekitaran tahun 2011 ya. Jadi sudah lama sekali, sekarang 2024 ya, di penghujung. Jadi ketika saya memelihara lembu pertama kali itu, dulu saya memelihara lembu jenis simental. Itu dulu beli dengan harga 12,5 ya, jadi 12,5 juta, 12,5 juta. Dan setelah saya pelihara beberapa bulan, dia minta di IB. Dari mulai IB pertama sampai dengan 7 kali IB yaitu gagal atau nihil ya. Mungkin kesalahan saya, mungkin sebagai pemula ketika saya meng-IB-nya itu kurang tepat waktunya, atau mungkin ada hal-hal lain yang masih saya kurang pahami. Namun sudah 7 kali IB tidak berhasil, saya masih tetap semangat ya, tidak putus asa, dan alhamdulillah ketika IB yang ke-8-nya alhamdulillah berhasil. Dan untuk seterusnya bunting sampai dengan melahirkan pertama kali dulu, alhamdulillah selamat ya, sampai kita bisa menjual juga. Namun pada kebuntingan keduanya saya mengalami musibah. Tiba-tiba sapi kita ketika sudah bunting 9 bulan ya, sapi kita tiba-tiba ambruk. Mungkin itu juga salah satu daripada resiko kita beternak atau memelihara lembu ya teman-teman. Jadi tidak selamanya kita memelihara lembu itu mulus-mulus saja. Kadang kendalanya pertama kita memelihara lembu ya, kita meng-IB itu kadang tidak hanya 1 kali IB itu berhasil. Kadang sampai 1, 2, 3 bahkan sampai 7 kita pernah ya teman-teman. Jadi kuncinya kita tidak putus asa, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur ya teman-teman. Jadi ketika kita memelihara lembu, kita harus benar-benar yakin ya, karena Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Jadi ketika kebuntingan yang kedua kalinya dulu ya, sampai kita sempat ambruk, padahal sudah bunting 9 bulan ya, ambruk. Kita kurang tahu apa penyebabnya, karena memang lantai daripada kandang kita yang sederhana ini memang kita cor ya. Mungkin ketika kebuntingan yang ke 9 bulan itu terasa berat, mungkin terpleset, kita juga kurang tahu ya. Tahu-taunya pagi itu sudah dalam keadaan tidak bisa bergerak atau tidak bisa berdiri, tapi untuk makan masih mau ya teman-teman. Jadi mungkin terpleset atau terus kesleo ya. Dan sempat saya pelihara atau kita pertahankan sampai dengan 5 hari ya, atau hampir seminggu, namun tidak ada kesembuhan. Dan akhirnya terpaksa kita jual dengan harga yang sangat murah ya teman-teman. Mungkin karena dalam keadaan sapi kita dulu tuh sakit, jadi akhirnya dijual dengan harga murah ya. Padahal harga normalnya itu kalau dalam keadaan bunting kita jual itu mungkin sampai 20-an juta. Namun dalam keadaan sakit terpaksa dijual murah. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita tidak mengetahui atau kita tidak menunggu sapinya pada malam harinya. Teman-teman sobat ngarit di seluruh Nusantara, akhirnya setelah kita jual ya babonan yang sakit tersebut, kita akhirnya putuskan beli lagi. Dan sampai saat sekarang ini ya, ini adalah
babon simental ya, ini jenis simental, dan sudah beranak 3 kali, dan ini anak yang ketiganya. Jadi yang pertama betina, yang kedua kemudian jantan, dan ketiganya ini jantan lagi, alhamdulillah. Karena kalau kita memelihara anakan jantan itu dibandingkan dengan betina itu cepat yang jantan pertumbuhannya teman-teman. Tapi kalau kita memelihara betina ya, kita itu agak lama ya menjualnya. 1 tahun baru bisa kita jual. Kemudian yang di sebelah ini ya. Kemudian untuk saat ini kita masih memelihara 3 ekor ya. Ini alhamdulillah ini sapi jenis dugul atau prucul. Mudah-mudahan nanti sampai dengan hari hanya atau melahirkannya ini selamat ya teman-teman. Ini sudah bunting 5 bulan. Oke teman-teman, sobat ngarit di seluruh Nusantara, selanjutnya setelah kita kasih minum akan kita kasih makan ya. Sebab sapi kita atau lembu kita ini dalam 1 harinya kita kasih makan 3 kali jadwalnya ya. Pagi sekitar setengah 6 dan sore hari ini sekitar jam 4 itu harus kita kasih makan lagi, karena selepas kasih minum atau komboran kalau tidak dikasih makan nanti akan bengok-bengok atau teriak-teriak. Nanti sekitar jam setengah 7 sore ya atau petang kita kasih lagi untuk makan malamnya. Oke teman-teman, kita lanjut kasih makan ya teman-teman, karena ini sudah mengah-mengah terus dari tadi. Jadi tadi kita sempat ngarit ya, pagi tadi ngarit 2 unting atau 2 ikat ukuran jumbo. Ini rumput liar ya teman-teman. Untuk rumput liar di sekitaran bang pakan kita ini masih melimpah, jadi kita aritkan dulu rumput liarnya ya teman-teman. Jadi untuk rumput BH di sekitaran bang pakan kita masih banyak ya. Jadi teman-teman sobat ngarit di seluruh Nusantara, kalau kita memelihara lembu atau sapi ya sebagai peternak, tentunya kita kalau memelihara kita lebih dari 1, kita harus punya bang pakan yang cukup. Kalau kita tidak punya bang pakan, di mana kita berangkat sore, nanti kita akan repot mencari-cari rumput. Tapi kalau kita berangkat sore atau dalam keadaan hujan, tapi kita punya bang pakan yang melimpah rumputnya, kita tidak tergesa-gesa atau kita tidak terburu-buru. Dan waktu kita mengaritnya pun tidak lama ya teman-teman. Jadi ketika kita kasih makan seperti ini ya, kalau kita kasih makannya rumput yang pendek, dia tidak akan ditarik-tarik ke dalam. Oke teman-teman, mungkin hanya sedikit ini kisah saya memelihara lembu ya, mulai dari awal kita di tahun 2011 sampai dengan saat ini kita sudah beberapa kali mengenyam hasilnya ya. Jadi kita sempat menjual untuk kebutuhan kita. Jadi kalau kita memelihara lembu atau sapi dalam keadaan kita kepepet atau mempunyai kebutuhan yang mendadak, bisa kita jual sewaktu-waktu. Itu keuntungan daripada kita memelihara lembu atau sapi. Namun juga kita harus perhatikan supaya sapi kita tetap sehat, itu kita harus jaga kebersihan kandang kita, di mana kotorannya sudah menumpuk, kita harus keruk ataupun kita harus buang ya teman-teman. Jadi kalau kita sebagai peternak itu tidak akan jijik ya, berbeda dengan orang-orang yang mungkin belum pernah bersentuhan langsung atau memelihara lembu atau sapi, mungkin dia akan jijik ataupun takut dengan kotoran sapi atau lembu. Tapi kalau bagi saya karena sudah terbiasa, mungkin teman-teman peternak semua juga sudah terbiasa, untuk kotoran lembu atau sapi mungkin tidak jijik ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang sekarang ini berprofesi sebagai peternak atau pemelihara lembu tetap semangat, tetap optimis, karena dari pemeliharaan lembu kita juga bisa memperoleh hasilnya. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.